Halo guys, balik lagi di Garasi Vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Sorry banget Garasi Vlog jarang upload karena memang kebetulan kami lagi ada urusan satu dan lain hal. Jadi sekarang kebetulan ada waktu senggang dan juga lagi pengen aja ngelanjutin project modif simple CBR 150 K45G ini. Sesuai judul, kalian pasti tahu kita akan sedikit ngasih sentuhan modifikasi di bagian kokpit, yang mana kalau kita riding kan pasti sering dilihat itu bagian area stang, dashboard gitu kan. Saya bikin rubah bagian kokpit CBR ini yang kalau menurut saya sih ini desainnya gimana ya, ganteng banget enggak, dibilang jelek juga enggak gitu. Jadi kalau kita bandingin sama kompetitor, menurut saya desain dari kokpit CBR ini tengah-tengah lah ya. Dan kalau orang pertama kali lihat tuh ya, jadi gimana ya, pasti gampang suka sih sama desainnya gitu, karena ini nggak begitu ekstrim desainnya. Tapi karena desainnya yang nggak begitu ekstrim, jadi lama-kelamaan muncul rasa bosen. Dan kalau kita lagi riding tuh gimana ya, jadi nggak apa ya, ngantuk lah ya ibaratnya, kalau bahasa anak motor sekarang kan ngantuk gitu. Makanya saya mau ada inisiatif untuk mengganti bagian kokpit sini, khususnya bagian dashboard yang bahannya dari plastik hitam ini. Ini kan plastik hitam tanpa cat ya, jadi akan kita ganti biar tampilannya lebih wah aja sih dan nggak ngebosenin gitu kan. Apalagi dengan finishing karbon Kevlar yang di furnish menggunakan furnish metalik atau glossy gitu ya, jadi bikin tampilan kokpit tuh jadi nggak terlalu sepi lah ibaratnya gitu ya. Oke, jadi di video ini saya bakal review karbon Kevlar apa yang saya pasang di motor ini, belinya dari mana, kemudian kualitasnya seperti apa, harganya berapa, dan apakah worth it untuk dibeli, dan juga nanti kalau udah dipasang apakah plug and play atau enggak gitu ya, nanti saya bahas. Oke, saya ambil dulu barangnya. Oke guys, jadi ini dia karbon Kevlar yang saya beli. Ya, cuman 2 buah gini aja bagian dashboard ini untuk CBR K45G, dan K45N itu masih sama ya. Jadi kecil gitu untuk dashboardnya. Karbon ini saya beli dari salah satu toko modifikasi motor ya. Saya lupa daerah mana, saya nggak akan nyebutin tokonya. Ini karbonnya ini saya beli harganya 300.000. Untuk ukuran karbon Kevlar ya, sebesar ini tuh menurut saya sih masih terjangkau sih. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama yang udah branded itu harganya udah jauh di atas ini ya. Jadi untuk ukuran sebesar ini aja 2 buah gini mungkin bisa mencapai jutaan rupiah seperti itu. Nah, tapi apakah dengan harga 300.000 ini worth it untuk dibeli? Gimana kualitasnya? Oke, jadi saya jelasin dulu barangnya ini. Karbon yang dibuat sama toko ini tuh jenisnya karbon Kevlar ya. Saya juga nggak begitu paham betul sih sama jenis-jenis karbon. Cuman setahu saya ini tuh karbonnya karbon Kevlar ya jenisnya. Jadi mereka itu bikin molding khusus, molding cetakannya. Kemudian setahu saya nih ya, kemudian dilapis menggunakan serat fiber. Nah, kemudian setelah itu dilapis lagi menggunakan serat karbon yang seperti anyaman ini ya, hitam ini. Kemudian setelah itu baru di-furnish dan sampai finishing terakhirnya seperti itu. Nah, makanya untuk ukuran karbon Kevlar ini 300.000 itu termasuk murah sih ya, murah. Nah, cuman dengan 300.000 tersebut, pas barang ini baru nyampe ya, saya sebenarnya agak kecewa sih. Saya ekspektasinya tuh mungkin terlalu tinggi lah ya, tapi apa daya hanya dengan 300.000 gitu kan. Nah, pas baru datang itu saya jelasin aja ya, tapi mohon maaf saya nggak ada footage-nya karena waktu itu saya nggak ngambil juga ya. Saya jelasin aja, ini bagian belakangnya itu apa ya namanya, banyak gompal-gompal ya, banyak nggak rata lah, bolong-bolong gitu. Kemudian di bagian sininya juga nggak rapi ya, pengecatannya nggak rapi, kurang rapi maksudnya. Nah, kemudian untuk bagian depannya ini tuh banyak titik-titik apa ya, seperti lubang kecil, titik-titik jarum gitu ya. Saya nggak ngerti apakah itu efek dari saat proses furnish yang di kompresornya ada uap airnya. Nggak tahu, mungkin karena kualitas furnishnya yang kurang bagus, atau mungkin proses finishingnya saya juga kurang paham. Tapi yang pasti itu bikin saya sedikit
agak kecewa gitu ya, agak menyesal sih awalnya kayak gitu. Nah jadi biar kualitasnya bisa seperti ini mungkin di kamera nggak akan begitu jelas kelihatan ya, tapi yang pasti ini lapisannya itu udah halus, sangat halus dan juga glossy. Dan untuk bagian belakangnya ini, untuk yang berlubang-lubangnya, bagian pinggirnya itu retak-retaknya itu udah saya tutup juga, udah saya dempul, kemudian udah saya cat ulang juga. Karena gimana ya, untuk walaupun ini bagian belakang, bagian dalam yang notabene nggak kelihatan gitu ya kalau udah dipasang, tapi tetap aja namanya kalau saya orangnya gimana ya, kalau kita masih bisa maksimalkan ya udah maksimalkan aja gitu hasilnya kayak gitu. Jadi kita perbagus lagi untuk bagian dalamnya. Nah setelah selesai baru kita bagian depan. Nah bagian depannya ini saya, karena banyak titik-titik yang tadi, kemudian saya amplas beberapa nomor gitu ya, sampai pernisnya tipis, sampai titik-titiknya itu hilang. Baru kemudian saya pernis ulang. Saya pernis ulang beberapa layer, karena saya bikin itu apa ya, kalau karbon itu saya sukanya yang tampilannya itu becek lah ya, kalau kata ngabers sekarang becek gitu ya, wet look banget. Nah saya pinginnya kayak gitu, jadi saya pakai clearnya tuh banyak, pakainya tebal gitu. Kemudian setelah di clear barulah kita finishing ya, di wax segala macam kayak gitulah, sampai hasilnya kayak gini guys. Oke, itu untuk untuk estetikanya seperti itu. Nah pada saat awal datang juga ini saya coba, saya buka yang orinya, kemudian saya pasang. Itu tuh si karbonnya itu nggak bisa kepasang. Bisa kepasang tapi bagian sini, tameng depan ketekan gitu ya, jadi kepaksa gitu kalau dibaut tuh. Terus bagian sini banyak berlubang, mengangkat gitu ya. Bagian sininya tuh nggak presisi lah pokoknya. Baut juga, untuk baut, lubang baut ini tuh nggak pas sama dudukannya ya, lubangnya nggak pas. Kemudian bahkan nih sampai untuk dudukan baut ini tuh sebelah kiri ya, saking jauhnya perbedaan lubang dari karbon sama yang didudukannya ini, saya potong. Ini kan tadinya kesini ada dudukannya, saya potong, kemudian saya bikin dudukan baru. Saya cor aja nih besi plat, kemudian saya lubangi untuk dudukan dashboardnya, karena saking jauhnya gitu, tidak presisi lubang-lubangnya seperti itu. Jadi ya buat kalian yang pengen beli karbon juga, saya nggak nyebutin tokonya ya, tapi kalian pasti tahu lah, karena yang jual karbon Kevlar buat CBR 150 ini belum banyak ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk beli, tapi saya juga tidak melarang untuk beli gitu. Jadi cuman pesan saya buat teman-teman yang memang tidak terbiasa untuk ngoprek gitu ya. Misalkan kita kan butuh waktu banyak ya, butuh waktu lebih ini untuk merapikan seperti yang saya lakukan tadi. Kita harus banyak papas, amplas, terus ada yang ya segala macam lah, ada bor juga segala macam ya. Kalau tidak terbiasa ataupun gak ada waktu, dan juga misalkan di rumahnya memang perkakasnya atau peralatannya itu belum lengkap ya, saya lebih menyarankan mending beli part karbon yang lebih lebih branded mungkin ya. Ada banyak merek lain yang kualitasnya mungkin di atas ini. Tapi kalau kalian mungkin suka ngoprek kayak saya gitu kan, jadi ada kerjaan ya, saya ya bisa-bisa aja sih kalian beli aja gini gitu. Cuman jangan berharap udah beli langsung presisi plug and play ke motornya kayak gitu guys ya. Oke, mungkin segitu aja reviewnya untuk karbon Kevlar dashboard CBR ini. Langsung kita coba pasang aja guys. Oke guys, jadi untuk buka dashboard CBR ini yang kita butuhkan itu hanya kunci L ukuran 5 mm. Jadi ada baut L satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan, ditambah lagi satu pin atau klip ya, sebelah kiri satu dan sebelah kanan satu. Kita buka dulu yang baut L-nya. Ya udah putar aja. Ini udah saya longgarin juga. Oke, kalau udah kelepas, tinggal kita buka pinnya atau klipnya ini ya. Tinggal kita tekan aja tengahnya. Oke, setelah ditarik. Oke, setelah terbuka kita lepas dashboardnya ya. Nah, tinggal tarik aja ke belakang dan ke atas ya, pelan-pelan pakai perasaan. Oke, terlepas kita bandingin yang karbon dan yang plastik ya bawaannya. Ini tuh ada perbedaan yang paling kelihatan tuh di sini ya, bagian lubangnya ini. Kalau yang ori itu kan ada siripnya ya, kelihatan. Ada siripnya, dan kalau yang karbon itu dia nggak ada. Yang saya beli itu dia
nggak ada siripnya karena mungkin sulit ya kalau mau bikin sirip tipis seperti ini. Jadi ini tuh langsung bolong aja, dan lubangnya pun ini ukurannya beda ya. Ini sebenarnya udah saya custom juga nih. Tadinya tuh kanan kiri lubangnya jauh banget, beda, yang satu kecil yang satu gede. Ini udah mendingan. Dan untuk lubangnya tadinya nggak presisi, ini udah saya besarkan biar kekejar ya sama dudukannya. Dan yang bedanya itu lekukan tajam seperti ini tuh nggak ada ya di sini. Jadi ada, cuman bentuknya tuh nggak sama persis lah sebenarnya. Dan juga untuk, kan kalau CBR ini dashboardnya lekukannya tajam-tajam ya. Kita lihat sudutnya tuh tajam, banyak lekukan tajam karena mungkin ini tuh tebal ya, bahannya tuh tebal, fibernya juga. Jadi untuk mendapatkan sudut seperti ini tuh sulit. Hasil tuh bentuknya itu jadi lebih membulat, lebih banyak membulat, sudut-sudutnya tuh lebih membulat, jadi nggak ada yang tajam-tajam kayak gini. Buat saya sih nggak begitu masalah ya kalau yang kayak gitu, selama ini masih bisa enak dilihat dan juga rapi sih nggak masalah sih. Dan juga kepasangnya pas gitu, nggak begitu berantakan. Oke guys, langsung kita pasang aja karbon Kevlarnya. Masangnya gampang ya karena ini udah pernah saya coba juga, dan ya udah disesuaikan lah, udah saya custom juga ya. Jadi nggak banyak butuh penyesuaian, walaupun ini sebenarnya nggak begitu presisi sih, tapi setidaknya nggak separah waktu awal gitu ya. Oke, ini udah kepasang ya. Ke bagian depan nggak ketekan, sampingnya juga rapi, lumayan lah ya tuh, walaupun di sini ini saya nggak bisa ngapa-ngapain karena ini dari sananya bentuknya udah gini nih, jadi ada rongga sedikit sih, nggak begitu kelihatan. Terus kemudian untuk bagian sini tuh ya, bagian sini juga ada rongga kecil, tadinya tuh besar, sangat besar ya, besar banget. Dan sebelah sininya tadinya belakangnya tuh nggak nempel, jadi udah saya papas, sudah segala macam. Nah akhirnya saya pasir seperti ini hasilnya. Tinggal kita pasang baut, pasang klip, yang kanan juga udah kita beres. Oke, kalau kalian mau lihat hasilnya setelah dipasang kayak gimana, ini dia guys. Oke guys, mungkin segitu aja video dari kami mengenai upgrade bagian cockpit CBR K45G ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau modif juga. Kalau kalian punya saran untuk kami ke depannya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian belum subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.